saya Anis Hairia dengan NIM 0306222097. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sekarang saya sedang berada di tempat bersejarah yang berada di Serdang Berdagai, yaitu Masjid Sulaimaniyah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam berupa video dokumenter. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Masjid Sulaimaniyah. Masjid Raya Sulaimaniyah terletak tepat di kota Perbaungan di pinggir jalan lintas Sumatera yang menghubungkan kota Medan dengan kota Tebing Tinggi. Tepatnya berada di desa Kota Galuh, kecamatan Perbaungan. Masjid lama berciri khas Melayu yang dominan berwarna kuning dan atap berwarna hijau. Masjid ini dibangun pada tahun 1901 oleh Sultan Serdang Tuanku Sulaiman Syariful Alamsyah. Masjid Raya Sulaimaniyah ini selain berusia tua, arsitekturnya juga unik loh. Bahkan tidak terlihat seperti masjid pada umumnya. Bentuknya itu lebih mirip seperti sebuah kantor pemerintahan dengan corak khas arsitektur Melayu yang kental yang terlihat dari berbagai ukiran khas Melayu dan warna bangunannya yang didominasi warna hijau dan kuning. Pada atap bagian teras masjidnya juga sangat unik karena bentuknya seperti piramida bertingkat dan bagian kubahnya berbentuk segi empat memanjang yang di atasnya terdapat lambang bulan sabit dan bintang. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam Masjid Raya Sulaimaniyah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pada bagian depan masjid terdapat tulisan yang diukir di dinding yang berisi informasi mengenai Masjid Raya Sulaimaniyah. Beranjak ke bagian dalam masjid, terdapat ruang sholat yang luas dan bersih. Terdapat juga 4 tiang berukuran besar sekitar 2 kali pelukan orang dewasa sebagai penyangga bangunan, dan di bagian tengah-tengah langit-langitnya terdapat 1 lampu hias mewah yang dikelilingi hiasan tulisan kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran tentang ajakan sholat. Keunikan tersendiri dari bangunan masjid ini adalah pada atapnya yang tersusun sebanyak 4 atap. Lalu bagian atap tersebut jika dibangun sesuai dengan denah persegi panjang yang dimiliki oleh bangunan dasarnya, tidak seperti kebanyakan masjid tua lainnya yang atapnya dibangun dengan bentuk persegi. Oh ya, kesan Melayu sangat terlihat dari mimbarnya yang berwarna kuning dengan 4 anak tangga berlapis karpet hijau. Di atas mimbar tersebut terdapat 1 kubah yang atasnya juga menggunakan lambang bulan sabit dan bintang. Pada bagian kiri Masjid Raya Sulaimaniyah terdapat prasasti yang berisi menara ini didirikan pada tanggal 8 Januari 2008 dari sumbangan dana. Yang pertama, Dewan Nazir Wakaf Sultan Serdang. Yang kedua, Tuan Hutomo Mandala Putra Soeharto. Yang ketiga, Tuan Dr. Syafi Ahmad MPH. Dan yang keempat, hamba-hamba Allah lainnya. Kemudian, di sisi kanan Masjid Raya Sulaimaniyah terdapat makam-makam para Sultan Serdang beserta keturunannya. Salah satu makam dengan ukuran paling besar adalah makam Tuanku Sulaiman Syariful Alamsyah. Nah, ini dia makam dari Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Di makam ini juga terdapat informasi mengenai biografi singkat Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dilahirkan di Rantau Panjang pada tanggal 19 Januari 1865. Dia adalah putra tunggal dari Sultan Basyruddin dan Cik Rata, atau kira-kira 8 bulan sebelum tentara militer Ekspedit Legion Serdang N. Asahan dari Batavia menghancurkan Rantau Panjang, atau 8 tahun sebelum Perang Aceh meletus. Pada tanggal 13 Oktober 1945, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah meninggal dunia dalam usia 84 tahun. Dimakamkan secara militer, dipimpin oleh Komandan Askar Timur Paneng.
Selain itu, di tempat tersebut juga ada makam Ketua Majelis Syar'i Kesultanan Serdang, yaitu Tuanku Fakhruddin dan Tuanku Haji Yafiz Ham, pemangku adat Kesultanan Serdang. Juga Tuanku Abu Nawar Sinar dan Tuanku Lukman Sinar Bashar Shah II juga turut disemayamkan di kompleks pemakaman tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syamsir, letak istana Kesultanan Serdang tidak jauh dari masjid ini, sekitar 400 hingga 500 meter. Maka dari itu, konon katanya pihak istana membuat sebuah jalan khusus bagi penghuni istana yang berbentuk terowongan bawah tanah yang menghubungkan istana langsung ke Masjid Sulaimaniyah ini. Masjid Raya Sulaimaniyah ini telah mengalami beberapa renovasi, yaitu pada tahun 1964 berupa perubahan pada kubah dan lantai teras. Pada tahun 1974 mendapat bantuan dana dari PT Serdang Tengah. Selanjutnya dilakukan renovasi bertahap pada tahun 2002 dan 2005 dengan perubahan pada dinding dan lantai menjadi keramik dan membangun sanitasi. Pada tahun 2006 merubah kubah masjid yang semula bulat direnovasi menjadi kubah mahligai khas Melayu. Mimbar masjid juga sangat berciri khas Melayu. Walaupun masjid ini beberapa kali direnovasi, seperti yang telah disebutkan, terutama bagian luar, lantai, dan atap masjid. Namun, untuk pondasi dan tiang yang menopang, Masjid Sulaimaniyah ini masih mempertahankan arsitektur asli. Masjid ini sangat terkenal sampai ke luar negeri, seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Thailand, karena kekhasan Melayu dan kejayaan Kesultanan Serdang pada masa itu. Nah, Masjid Raya Sulaimaniyah menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Serdang Bedagai ini, selain memiliki sejarah yang menarik serta kekhasan arsitektur dan juga ornamennya. Masjid ini juga menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan masyarakat sekitar di Kabupaten Serdang Bedagai. Banyak kegiatan yang dilakukan secara rutin di masjid ini. Bapak Syamsir selaku penjaga masjid yang bertempat tinggal tak jauh dari Masjid Sulaimaniyah ini mengatakan bahwa kegiatan yang rutin dilakukan seperti di setiap malam minggu setelah sholat maghrib ada kegiatan pengajian khusus bapak-bapak. Di setiap hari Kamis pagi sampai siang menjelang zuhur ada pengajian ibu-ibu, dan juga di sore hari diisi oleh anak-anak yang belajar mengaji bersama. Keberadaan masjid ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan agama, di mana masjid yang identik dengan warna kuning dan hijau ini dijadikan tempat untuk menimba ilmu bagi anak-anak sekitar dan juga masyarakat. Selain kegiatan pengajian rutin, setiap bulan Ramadan di masjid ini selalu membuat kegiatan buka bersama dengan tamu masjid dengan ditemani oleh beberapa hidangan, seperti bubur lombok khas Melayu Serdang. Ahli waris Sultan Serdang pun setiap bulan Ramadan juga turut berhadir dalam kegiatan berbuka puasa bersama masyarakat setempat pada tiap-tiap masjid peninggalan Kesultanan Serdang. Dalam satu bulan Ramadan dibagi menjadi 4 minggu untuk 4 masjid. Demikianlah sejarah Masjid Raya Sulaimaniyah. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.